Ya, baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyampaikan tentang sudut pandang yang benar. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32, ya. Firman Tuhan berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, saya akan menyoroti pada ayat yang ke-32, ya. Dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya, jika seseorang belum mengerti kebenaran, belum mengetahui kebenaran, maka sebenarnya dia belum merdeka. Nah, berbicara tentang satu kata ini, yaitu kebenaran, saya akan menyampaikan ada dua hal di sini. Ya, kebenaran yang pertama adalah truth. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah aletheia, ya, yaitu firman yang absolut yang tidak bisa diganggu gugat. Firman adalah kebenaran. Seseorang mau percaya Alkitab atau tidak, Alkitab tetaplah kebenaran. Jadi bukan karena kita percaya maka Alkitab menjadi kebenaran, tetapi Alkitab itu adalah kebenaran yang sejati. Dan kata kebenaran yang berikutnya adalah righteousness, ya, dikaio sune, ya, yaitu firman Tuhan yang harus dipraktekkan. Jadi apa yang harus kita perhatikan di sini, ya? Jangan kita meremehkan firman. Kita sering menasehati jemaat ketika kita menyampaikan firman, ayo perhatikan firman, ya. Tapi persoalannya bukan hanya memperhatikan, tetapi apakah firman yang kita terima itu kita sudah praktekkan dalam kehidupan kita, ya. Saudara, saya mau sampaikan demikian. Sekian lama saya melayani, saya menggembalakan di Wonosobo sejak 2003. Dan ini memasuki tahun yang ke-22. Dan kalau ditanya yang susah dalam pelayanan itu apa? Bukan khotbah Bapak Ibu. Khotbah itu mudah. Tetapi yang susah itu adalah mempraktekkan apa yang dikhotbahkan. Ya, dan mempraktekkan apa yang dikhotbahkan dan mengkhotbahkan apa yang saya lakukan. Itu yang susah. Ya, ini jadi perenungan kita hamba-hamba Tuhan. Ya, mari saudara, malam ini kita belajar tentang kebenaran ini supaya kita tidak salah paham dengan Tuhan. Karena sebagai hamba Tuhan, kita harus benar-benar memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Yang mau berkenan katakan amin Bapak Ibu. Ya, ketika sudut pandang kita benar, maka kita akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau sudut pandang kita terhadap kebenaran itu adalah benar, maka kita nggak akan pernah curiga atau salah paham dengan Tuhan. Atau menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan Tuhan. Ya, kadang ada pertanyaan gini, kita udah melayani orang, melayani jemaat dengan baik, tetapi kenapa kok kadang menerimanya nggak baik? Kita ingat sebentar kisah Yusuf ketika dia dibawa Tuhan ke rumah Potifar. Nah Bapak Ibu, singkat cerita Yusuf ini difitnah oleh istri Potifar. Pernah enggak merenungkan, kenapa kok Potifar tiba-tiba menghukum Yusuf? Bukankah semestinya Potifar itu lebih objektif? Kenapa kok Yusuf enggak ditanya dulu, apa kamu benar-benar melakukan ini atau tidak? Ya, tetapi yang dialami adalah Yusuf langsung dijebloskan ke dalam penjara. Demikian juga kadang kita melayani orang, hasilnya belum tentu seperti yang kita harapkan. Kita tidak menerima kebaikan, ya. Tetapi malam hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, ya. Ada kebaikan yang kita terima meskipun kita tidak menerima yang baik dalam pelayanan kita. Tapi yang penting adalah Tuhan sedang membentuk kita.
rencana Tuhan sedang digenapi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, dalam Yesaya 48 ayat 17, ayat ini tentunya sering kita baca ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar, saya berikan highlights di sana, mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, ya, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tuhan mengajar kepada kita kebenaran, ya, dan memberi faedah. Kebenaran itu akan memberi faedah. Dalam Ibrani Ya'al, ya, dalam bahasa Greeknya atau Yunaninya adalah agathos. Bahasa Inggrisnya adalah benefit, keuntungan, ya. Bapak Ibu mau beruntung? Orang yang beruntung itu lebih hebat dari orang pintar loh Bapak Ibu, ya. Dan kebenarannya adalah di balik firman Tuhan yang adalah kebenaran itu selalu ada benefit, selalu ada keuntungan bagi kita. Di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari saudara kita belajar, ya, jangan mudah kecewa dengan Tuhan. Jangan mudah kecewa dengan keadaan. Ya, Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini bukan perayaan Natal ya, ini ayat yang sering dibacakan ketika kita merayakan Natal. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang putra, dia adalah Yesus yang telah lahir untuk kita. Yesus datang untuk kita, ya. Saudara, artinya bukan hanya karena kita itu penting, tetapi perhatikan ini baik-baik, karena kita adalah pribadi yang spesial. Kita adalah yang inti, ya, yang membuat Tuhan datang ke dunia ini. Nah, seorang putra di sini, ya, adalah huios, ya. Jadi kata putra itu ada huios, ada teknon. Kalau teknon itu adalah childish, ya, kekanak-kanaan. Tetapi pada konteks ini seorang putra di sini adalah huios, yaitu putra yang berkualitas. Saudara perhatikan ini, bahwa Bapa memberikan kepada kita semua seorang putra, yaitu Yesus yang berkualitas. Karena kita ini spesial, ya. Kadang saya bingung, bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada anak Tuhan yang katanya percaya Yesus tapi kecewa dengan Tuhan, ya. Bahkan maaf, ada hamba Tuhan juga yang melayani Tuhan tetapi ujung-ujungnya kecewa dengan Tuhan. Dari ayat ini kita menangkap bahwa kalau Yesus yang terbaik saja Bapa berikan bagi kita, apalagi untuk hal-hal yang lain. Saya yakin ketika setiap kita memahami hal ini dengan baik, saudaraku, maka tidak ada yang akan menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak ada yang patah semangat dan meninggalkan pelayanan. Ya, mari kita pahami kebenaran, kenali Dia. Ya, bukankah kita juga sebagai seorang bapak? Saya seorang bapak, ya. Dan sebagai seorang bapak, saya pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anak saya. Seorang bapak pasti merindukan anaknya itu lebih baik dari dirinya. Ya, Matius 7:9-11 dikatakan, adakah daripadamu yang memberi batu kalau anaknya minta roti, memberi ular kalau dia minta ikan? Kalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Mari hamba-hamba Tuhan yang dikasihi, malam hari ini miliki sudut pandang yang benar. Sekecil apapun kekecewaan, itu akan menghambat pelayanan kita. Ya, proses pasti ada, tetapi di balik proses itu ada kebaikan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ya, mari saudara, ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita, ya, meskipun ada proses.
tapi dengan catatan, Tuhan menghendaki kita taat, Tuhan menghendaki kita melayani dengan baik dan benar. Tetapi kebenaran yang saya terima adalah jangan sampai pelayanan dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu. Saya sangat setuju ketika seorang berkata, orang yang taat akan diberkati Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan Bapak Ibu. Orang yang taat diberkati Tuhan. Ya, tetapi jangan gunakan pelayanan itu untuk mencari atau mendapatkan sesuatu. Jangan berhenti di level ini, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ketaatan jadi alat dagang kita untuk kita diberkati. Kita harus memiliki iman, bukan hanya iman jikalau, tetapi iman walaupun. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel pasal yang ketiga 17-18. Ya, ketika mereka berkata, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jika Allah kami sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, ini yang luar biasa, kami tidak akan pernah memuja dewa Tuanku. Tuhan bisa tolong saya, tolong kami. Tapi kalau Tuhan nggak tolong kami, tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuan Raja. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Ya, bandingkan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang 32, ketika dikatakan di sana, ia itu adalah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, sekali lagi melalui ayat ini kita belajar Bapa menyerahkan bagi kita semua. Itu kalau dalam Yunani dikatakan paradidomi, ya, artinya anaknya diserahkan dalam bahaya. Bapa yang baik sesungguhnya tidak mungkin memberikan anaknya sembarangan. Tetapi demi kita, demi saudara dan saya, Yesus diberikan, ya, paradidomi. Anaknya diserahkan dalam situasi yang berbahaya. Kalau digambarkan adalah Yesus seperti bayi yang ditaruh di hutan belantara. Banyak binatang buas. Memang nyatanya ketika Bapa mengaruniakan Yesus ke dunia ini untuk menebus kita, Yesus harus menanggung penderitaan yang luar biasa. Dia tidak hanya diludahi, dia tidak hanya dipukul, tapi dia dianiaya, dia disesah, dia dihancurkan, dan puncaknya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Malam ini hal yang sederhana tetapi yang esensi Tuhan mau ingatkan bagi kita. Kalau Dia sudah lakukan hal yang tidak masuk akal bagi kita, memberikan nyawanya bagi kita untuk menebus kita, apalagi hal-hal yang lain. Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu saya bersaksi di KUL, ya, di KUL 3 di GBI Haleluya Purwokerto, di depan para gembala. Ketika ada seorang gembala bersaksi tentang pergumulan dalam pelayanan, dan saya merasakan dalam hati saya dia mulai lemah. Lalu saya minta izin dan saya menyampaikan sesuatu, dan saya katakan sebagai hamba Tuhan kita memiliki kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Dan saya katakan kalau kita melayani sesuai dengan panggilan dan kehendak Tuhan, pasti ada kasih karunia Tuhan dinyatakan dan dicurahkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu. Ya, karena itu mari saudaraku, kita tetap kuat, jangan mudah kecewa dengan keadaan ketika menghadapi tantangan dalam pelayanan. Ya, nah saudara, ini warning bagi kita. Ya, kita harus berharap sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan tidak boleh mengandalkan manusia. Sebagai hamba Tuhan kita memang harus baik kepada semua orang. Tetapi saya punya prinsip, saya belajar demikian. Saya jangan sampai hidup saya bisa dibeli. Kita memang harus baik kepada semua orang, tapi nggak ada yang bisa beli hidup saya. Karena Tuhan, hanya Tuhan yang telah membeli hidup saya. Kadang ada hamba-hamba Tuhan, maaf, yang kompromi dalam pelayanan. Kalau ada orang yang baik sedikit sama dia, lalu kompromi, ya, pilih-pilih, dan kita nggak berani untuk menyatakan kebenaran.
Kalau sama orang yang nggak punya uang, berani ngomong keras, berani negor. Tapi kalau sama orang yang ngasih persembahan yang besar, nggak berani menyampaikan teguran. Ya, saudara, sebagai hamba Tuhan, mari kita bangun prinsip ini. Memang ini tidak mudah. Ya, sebagai hamba Tuhan, saya harus katakan bahwa kita memang harus baik kepada semua orang. Dan kecenderungan sebagai seorang pendeta, saudaraku, untuk memanfaatkan orang itu gampang. Ya, kita jawab dalam hati saja, saudara. Tetapi jangan sampai kita melakukan hal ini. Kita harus punya prinsip, ya. Hidup kita telah dibeli oleh Tuhan, ya. Nah, Bapa itu lakukan ini demi kita, ya. Ayo tanya kepada diri kita, kurang apa? Kadang ada hal-hal kecil yang bukan esensi yang membuat kita jadi kecewa dalam pelayanan. Saudara, kalau kita tahu hal ini, Bapa telah memberikan anaknya yang terbaik dari apa yang tadi saya sampaikan. Kalau mengerti dan memahami ini dengan baik, memiliki understanding yang benar, memiliki sudut pandang yang benar, maka saudaraku, kita nggak akan melayani biasa-biasa saja. Amin, Bapak Ibu. Kita nggak akan menyembah Tuhan biasa-biasa saja. Dalam pelayanan kita nggak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena jelas Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Ya, kita seringkali katakan kepada jemaat, jangan hitung-hitungan. Tapi maaf, kadang hamba-hamba Tuhan masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Kadang kita pintar ngajarin jemaat, melayani harus memberikan yang terbaik. Tapi kadang kita sendiri tidak memberikan yang excellent. Ya. Tadi sebelum memulai Zoom, saya bicara ngobrol dengan Pastor Abraham Budi yang ada di samping saya ini. Jadi beliau dengar khotbah saya langsung live ini ya, langsung live. Waduh, amin terus Bapak Ibu, mendukung, amin, amin gitu ya. Saya bilang pelayanan Zoom, pelayanan online gini nggak mudah. Artinya puji-pujian lalu ditampilkan di Zoom itu nggak mudah. Ketika kami memulai pelayanan online pada pandemi yang lalu, sampai hari ini kami pun tetap melayani jemaat dengan morning call. Saya itu paling cerewet dengan pengerja saya. Saya bilang gini, saya nggak mau ada suara kresek-kresek. Saya nggak mau kalau suaranya nggak jelas. Saya nggak mau kalau ada gambar yang kurang bagus. Nggak bisa Pak, ini gini. Harus dicari tahu. Kenapa nggak bisa? Ini nggak bisa Pak, kurang ini. Beli alat ini. Intinya apa Bapak Ibu? Saya belajar karena Tuhan sudah kasih yang terbaik buat saya. Maka dalam pelayanan kita pun harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Nah, pada ayat yang ke-32 bagian B tadi dikatakan mengaruniakan. Ya, mengaruniakan. Yunaninya adalah karusiome, ya, kasih karunia. Mengaruniakan di sini apa Bapak Ibu? Bagi kita yang mengerti tentang kebenaran dan kita yang menerima kebaikan Tuhan, karusiome atau kasih karunia ini artinya gini, menghujani kita dengan kebaikan-kebaikan yang bertubi-tubi tanpa henti. Saya percaya kalau kita terus membangun kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, maka seorang hamba Tuhan, maka seorang gembala, dan kita pun para pelayan Tuhan, kita akan mengalami karusiome ini Bapak Ibu. Ya, karusiome ini. Dihujani dengan kebaikan bertubi-tubi tanpa henti. Saya mendengar kesaksian yang menguatkan. Ada pasangan muda, dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan di Singapura. Dan ternyata pasangan muda ini sedang membawa anak perempuannya usia 12 tahun yang divonis kanker, ya, kanker tulang oleh dokter stadium terakhir dan harus menjalani operasi atau harus dipotong. Nah, hamba Tuhan ini heran, ya. Pasangan muda mengalami kondisi demikian, tapi mereka itu nggak ngomel. Mereka ini nggak sungut-sungut sama Tuhan, ya, nggak mengucapkan kata-kata negatif, malah
pasangan muda ini menguatkan hamba Tuhan tersebut. Bapak sebagai hamba Tuhan harus tetap kuat ya Pak, tetap melayani dengan setia. Loh ini kok kebalik, malah hamba Tuhan yang dikuatkan oleh orang yang sedang mengalami masalah. Mari kita jujur Bapak Ibu, masih suka ngomel enggak? Ya, masih suka sungut-sungut enggak? Mungkin enggak ngucap, tapi di pikiran kita, pelayanan kok enggak maju-maju. Pelayanan kok aku malah susah. Sudah bayar harga, tapi kok masih aja kurang terus. Kalau kita masih ada berpikir demikian, mari Bapak Ibu kita mau bertobat. Ya, Saudara, Maleaki itu adalah kitab dalam perjanjian lama, yaitu kitab terakhir. Ya, dan setelah kitab Maleaki, kalau kita membaca dan kita ngerti bahwa Tuhan itu tidak berfirman. Berapa tahun Bapak Ibu Tuhan nggak menyampaikan firman-Nya? 400 tahun. Setelah itu baru Tuhan berfirman kembali, yaitu di era Zakaria atau Elisabet, ya, orang tua Yohanes Pembaptis. Kalau dikatakan satu generasi itu 40 tahun, berarti ada 10 generasi yang nggak dengar suara Tuhan. Saya ingat Bapak Gembala Pembina kita, Pak Niko, sering bersaksi. Bagi saya, beliau katakan, yang membuat saya paling susah itu kalau saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Saya membayangkan 400 tahun Tuhan nggak bicara. Kalau Tuhan berhenti bicara, waduh saudara, susahnya kayak apa coba? Ya, mending mati ya daripada nggak bisa dengar suara Tuhan, saudaraku. Ya, berarti dari sini kita belajar bahwa untuk mendengar dan mengerti kehendak Tuhan, memahami isi hati Tuhan, itu penting. Ya, kalau kita nanti lihat selanjutnya bagaimana pada pasal Maleaki pasal yang keempat ayat 5 dan 6 itu Tuhan katakan bahwa Dia akan mengutus Elia menjelang hari Tuhan yang datang, yang akan besar dan dahsyat itu. Maka hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah saudara, Tuhan tegur keras umatnya, ya. Tuhan tegur umatnya dengan keras. Dalam Maleaki tadi, Tuhan tegur kenapa? Karena Dia mengasihi umatnya. Demikian juga dengan kita. Kalau Tuhan tegur kita karena Tuhan mengasihi kita. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita berbuah. Ya. Bahkan pada ayat yang ke-13, ayat ini berkata demikian. Tuhan tegur umatnya karena tidak memandang Tuhan dengan benar. Ini yang tadi saya katakan sudut pandang atau paradigmanya. Ya, karena tidak memandang Tuhan dengan benar, kadang masih salah paham sama Tuhan. Tuhan bilang gini, bicaramu kurang ajar tentang aku. Dianggap kurang ajar sama Tuhan. Ya, suka ngomel, nyalahkan keadaan, kecewa, kepahitan, sombong sama orang, melihat orang selalu negatif terus. Saudara, maukah malam hari ini kita belajar? Tuhan, aku tidak mau selalu merasa benar, ya, tetapi aku mau hidup benar. Saudara, saya pun nggak mau merasa benar, tapi saya mau belajar untuk hidup benar. Ya, ayat yang ke-13, ya, tadi umat Tuhan itu sudah salah, ngeles lagi. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung dan seterusnya? Mereka itu bilang gini loh, ibadah itu untungnya apa sih? Kalau dalam konteks kita hamba Tuhan, Bapak Ibu, kita juga bisa bilang gini, melayani itu untungnya apa sih? Berkorban buat jemaat untungnya apa sih? Tanpa sadar, akhirnya hitung-hitung untung rugi, ya. Padahal kalau kita belajar ngerti pengertian ibadah, saya percaya sebagai hamba-hamba Tuhan kita mengerti hal ini. Ibadah itu dari kata abad, ya, yaitu mengabdi total kepada Tuhan 24 jam. Karena itu dalam Roma dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus berkenan, itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Mengabdi kepada Tuhan. Dan saya selalu ajarkan kepada jemaat yang saya gembalakan,
Kalau engkau belum mengabdi seluruhnya kepada Tuhan, berarti engkau belum mengabdi kepada Tuhan. Berarti engkau belum melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Datang ke gereja ibadah, tapi belum tentu engkau melakukan ibadahmu di hadapan Tuhan. Ya, esiobia, yaitu kekudusan dan kehormatan yang kita kerjakan dalam kehidupan. Nah, dari sini kita belajar, Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, kita pun harus hati-hati. Ya, saya boleh khotbah, tapi hidup saya di hadapan Tuhan kudus enggak. Saya boleh khotbah di Menara Doa Suprayon, di gereja, di depan jemaat, melayani di gereja-gereja cabang dan sebagainya, tetapi hidup saya di luar kudus atau tidak. Bagaimana sikap saya, perkataan saya kepada istri, kepada keluarga. Ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menghendaki hidup kita benar. Saya percaya orang-orang yang punya aletheia tadi, kebenaran, dikaiosune tadi, ya, maka akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang dalam tanda petik kurang ajar seperti yang dikatakan oleh kitab Maleaki. Nah, Bapak Ibu, sebentar saya akan akhiri dan saya akan tutup dengan satu kisah, yaitu seorang bernama Uria. Ya, Uria ini seorang yang luar biasa. Matius 1 ayat yang ke-6 berkata, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Uria ini adalah orang yang hidup sesuai dengan namanya. The man of honor, artinya adalah pria terhormat. Ya, pria terhormat. Ayat ini kalau dibaca sekilas memang rada aneh ya. Apa urusannya kok sampai urusan silsilah itu kok Uria bisa masuk? Ya. Nah, saudara, kita mengingat sebentar, dari Abraham ke Daud itu 14 keturunan. Dari Daud sampai ke pembuangan Babel itu 14 keturunan. Pembuangan Babel ke Kristus itu 14 keturunan. Dan orang-orang yang masuk silsilah Yesus adalah orang-orang luar biasa. Kok Uria bisa masuk? Siapa Uria? Dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, kita nggak usah buka ya Bapak Ibu ya. Oh, ada di sana ya. Uria adalah seorang prajurit Daud. Suatu kali waktu perang, Daud kirim pasukan dengan Yoab sebagai komandan. Nah, Daud nyuruh orang, tapi Daud nggak ikut perang. Daud santai-santai, jalan-jalan. Daud lihat pemandangan. Ternyata dia melihat seorang wanita yang sedang mandi. Ya, pesan moral bagi kita apa? Jangan sampai orang-orang lain sedang berperang, kita malah santai-santai. Kalau orang santai-santai sementara yang lain berperang, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kadang ada orang yang sudah salah itu ngeyel loh Bapak Ibu. Ya, kamu berdosa karena melihat wanita yang sedang mandi. Kalau ada orang yang suka ngeyel, dia bisa jawab gini, lah habis salah sendiri, kenapa Batsheba mandi kok kamar mandinya terbuka, kok nggak ada atapnya. Nah, singkat cerita, Daud akhirnya tidur dengan Batsheba dan Batsheba hamil. Saudara, kali ini saya harus katakan demikian. Daud itu memang luar biasa ya. Dia raja iya, dia pemazmur iya, tapi maaf, dia mafia juga iya, saudara. Dalam konteks cerita ini, ya, Daud panggil Uria dari medan perang supaya tidur dengan istrinya untuk menutupi kesalahan. Ya, tetapi ya memang waktu itu kan belum ada USG ya Bapak Ibu ya. Tetapi belum ada tes DNA gitu ya. Tapi sebenarnya ketahuan juga nanti kalau bayinya Batsheba lahir ya ujung-ujungnya mukanya mirip-mirip Daud juga, bisa juga kayak gitu ya. Tapi lihat apa jawaban pria terhormat yaitu Uria. Enggak, saya enggak mau. Teman-teman saya ada di medan perang kok, malah saya enak-enakan di sini. Dahsyat enggak coba saudara? Ya, Uria itu hidup sesuai dengan namanya, terhormat. Karena itu tangkap prinsip ini saudara. Ketika cara pertama Daud gagal, dia pakai cara kedua. Uria diajak minum sampai mabuk. Diharapkan dia pulang lalu tidur dengan istrinya, tapi ternyata Uria tidur di pintu gerbang kan? Ya, bersama tua-tua. Dan akhirnya Daud pakai cara yang ketiga, yaitu cara mafia. Yaitu apa?
taruh Uria di barisan paling depan dalam peperangan. Dan setelah Uria ada di depan, ditinggalkan dan Uria mati. Saudara, Uria itu hidup sesuai dengan namanya. Ya, alasan Uria apa? Bagian terakhir ya, Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Ya, alasan Uria adalah hadirat Tuhan ada di sana. Masa aku tidak ada di sana? Bagi Uria hadirat Tuhan itu segala-galanya, Bapak Ibu. Ya, ayo introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kita menghargai dan menghormati hadirat Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Uria? Ya, saudara pegang prinsip ini, ya. Karena tabut Tuhan ada di sana, maka kita pun harus ada di sana. Karena ada tabut Tuhan, maka kita pun harus bersama-sama ada di sana. Saudara, tabut Allah ada di sana. Bagi Uria, teamwork itu penting, ya. Orang yang punya sudut pandang yang benar, maka dia tidak berkata, aku yang lebih penting, enggak. Tapi dia berkata, kita ini penting. Kita ngerti tentang unity, ya. Kita ngerti tentang bersama-sama bekerja melayani Tuhan. Saudara, ada seorang bernama Alexander Agung, apakah ada di PowerPoint? Ya, dia adalah seorang petarung hebat. Ini namanya sama dengan Pak Alek, ya. Ya, dia kirim pasukan dan pasukannya kalah. Satu tentara lari dan terluka parah. Lalu lapor ke dia, Tuan, tentara kita kalah, kenapa kamu lari? Saya takut, Tuan. Ditanya, siapa namamu? Namaku Alexander. Dipukul sampai jatuh, Bapak. Bangun, siapa namamu? Alexander. Ditendang. Ya, sampai akhirnya ditanya lagi, bangun lagi, siapa namamu? Alexander. Lalu pemimpinnya berkata, Alexander itu nggak begitu. Cepat kembali ke pertempuran. Kalau perlu kamu mati bersama dengan teman-teman. Kamu berkhianat. Nama Alexander itu adalah pemberani. Ya. Dan berkata, kalau Alexander, aku tidak mungkin tinggalkan peperangan. Saudara, orang terhormat itu beda. Ya, kita belajar dari kisah Uria ini. Dan dalam Maleaki pasal yang terakhir, Maleaki 3, 16, 17 dikatakan demikian. Beginilah berbicara satu dengan yang lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya, apa yang akan mereka terima? Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Bapak Ibu, itu yang boleh saya sampaikan, apa yang Tuhan nyatakan dan yang saya renungkan. Bagaimana kita harus memiliki pola pikir atau sudut pandang yang benar tentang Allah kita. Ya, kebenaran yang kita terima itu akan memerdekakan kita. Supaya sebagai hamba-hamba Tuhan, kita boleh melayani dengan benar dan berkenan kepada Tuhan.